Seiring berjalannya musim, Marc Marquez mulai membuktikan bahwa perkataan Bagnaia ada benarnya. Masih tentang Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dengan permasalahannya di tim Ducati. Dennis Noyes merilis episode baru, American Tape, di mana ia membahas momen-momen menarik di MotoGP Silverstone dan faktor-faktor penting yang membentuk jalannya musim ini. Seiring berjalannya musim, Marquez mulai membuktikan bahwa perkataan Bagnaia ada benarnya. Seperti biasa, Dennis Noyes mengomentari EP Silverstone dan poin-poin penting yang ditinggalkan di musim MotoGP 2025 ini. Dia membagi dalam 3 bahasan menarik yakni, dilema Ducati, aksi kabur pembalap, dan 4 rival Marc Marquez. 2 balapan terakhir sangat berbeda dari apa yang diprediksi semua orang. Ducati tampaknya mulai bermasalah. Ducati, untuk pertama kalinya, mulai bermasalah. Kali ini tampaknya mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi sejak sesi latihan pramusim pertama hingga sekarang, ungkapan-ungkapan Pecco Bagnaia yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan feel-nya semakin sering muncul. Juara dunia 2 kali itu, yang memiliki reputasi sangat sensitif, saat ini belum menemukan rasa percaya diri dalam pengereman atau feel di bagian depan, front end. Bahkan dia mengatakan tidak dapat merasakan perbedaan antara ban lunak dan ban medium. Itu adalah poin kuat bagi pebalap MotoGP. Dan seiring berjalannya musim, Marc mulai membuktikan bahwa kata-kata Pecco benar. Di IP Prancis, Marc mulai terlihat kurang percaya diri. Sekarang, setelah IP Inggris, ia mengatakan bahwa ia mulai menyadari kurangnya feel di bagian depan. Dennis Noyes juga membeberkan data catatan waktu, serta membuat perbandingan dengan catatan waktu 2024. Di sirkuit yang bisa dibandingkan tahun ini dengan tahun lalu, Alex adalah pebalap yang paling banyak tertinggal, dengan sekitar 0,4 detik. Marc, dalam sprint, tertinggal 0,3 detik, dan Pecco 0,2 detik lebih lambat dari tahun lalu. Ducati akan terus mengembangkan motor ini karena itu memang yang harus mereka lakukan. Mungkin, dengan semua pekerjaan yang mereka lakukan, Ducati EP25 akan setara atau lebih baik dari EP24. Mereka mungkin tidak akan kehilangan dominasinya tahun ini, tetapi tahun ini akan semakin sulit. MotoGP Inggris terburuk buat Marquez. Yang pasti bahwa sirkuit Silverstone adalah salah satu yang tidak bersahabat bagi Marquez. Dia hanya menang sekali dan jarang menjadi yang tercepat. Ketika ditanya tentang perangkat hole shot, apakah itu harus dilarang? Dia mengatakan bahwa perangkat itu membuat pengendaraan motor menjadi terlalu mudah, dan dia tidak menyukai apapun yang mudah. Faktor skill pembalap berkurang. Balapan berikutnya di Aragon, di mana Dennis memprediksi siapa saja pesaing Marc Marquez nantinya. Sekarang kita akan ke Aragon, tempat di mana Marc memiliki catatan prestasi yang mengesankan. Tahun lalu ia meraih posisi ke-37, dengan kemenangan di sprint dan long race. Siapa saja pesaing yang membuat Marc khawatir dan dalam urutan apa? Pesaing yang pertama Alex Marquez. Ia tahu lebih banyak tentang Alex daripada siapapun. Saya pikir, apapun yang terjadi, hubungan di antara mereka akan tetap seperti saudara. Ia mengamati telemetri Marquez dan melihat bahwa Alex bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan dengan EP25. Pesaing berikutnya yang harus diwaspadai adalah Fabio Quartararo. Ini bisa menguntungkan bagi Yamaha, karena jika mereka terus mencetak poin, mereka bisa kehilangan konsesi di akhir musim. Marc telah melakukan segala yang mungkin untuk mengendalikan pembalap Prancis itu sejak 2019. Marc menghormatinya, dan ini berarti dia sedikit waspada padanya, dan itu logis. Pecco tetap menjadi rival, karena dia adalah pebalap yang mengembangkan Ducati. Jika dia mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki tahun lalu, dia bisa menjadi rival lagi. Dan Franco Morbidelli mungkin bukan rival untuk perebutan gelar kejuaraan, tetapi dia ada dalam persaingan di lintasan. Marc harus selalu memperhatikannya, jelasnya. Sementara itu, Ducati tidak lagi bergantung ke Francesco Bagnaia, Marc Marquez rebut peran di MotoGP 2025. Ducati diklaim tidak lagi bergantung ke Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Hal ini terjadi usai kedatangan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati pada musim ini. Marquez telah buktikan diri bisa diandalkan dan bahkan bantu tim melakukan pengembangan. Pandangan ini diungkap ex-bos tim LCR Honda, Oscar Haro. Ducati tidak lagi bergantung ke Francesco Bagnaia. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati sejatinya andalkan Bagnaia. Dia bisa tampil moncer hingga bahkan rebut 2 gelar juara MotoGP pada musim 2022 dan 2023. Pada MotoGP 2024, Bagnaia bahkan nyaris hat-trick gelar juara di MotoGP. Sayangnya,
Dia kalah saing dari Jorge Martin sehingga Pecco, sapaan akrab Bagnaia, harus puas hanya menjadi runner-up. Tetapi, kondisi berbeda dialami Bagnaia kini di MotoGP 2025. Dia tak lagi jadi pembalap andalan di Ducati. Pihak tim lebih mempercayai Marc Marquez yang memang terbukti bisa tampil kompetitif. Marquez kini bahkan tengah menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 196 poin. Marquez sudah koleksi 3 kemenangan di balapan utama dan 5 kemenangan di sprint race. Sementara Bagnaia, dia masih bertengger di urutan ketiga saat ini dengan 124 poin. Bagnaia bahkan baru menang 1 kali di balapan utama musim ini. Oscar Haro pun menilai Ducati tidak lagi bergantung pada Bagnaia seperti dulu. Sebab, mereka kini memiliki pembalap seperti Marc Marquez. Haro pun prihatin melihat kondisi Bagnaia. Menurutnya, Bagnaia tampak sendirian, putus asa, hingga bahkan kehilangan dukungan tim. Sebelumnya, Bagnaia memiliki Jorge Martin di Pramac sebagai rival eksternal. Sekarang, ancaman terbesarnya adalah Marc Marquez di pit, dan itu telah menimbulkan krisis kepercayaan diri, tutur Haro, dikutip dari Motosan, Minggu, 1 Juni 2025. Ducati tidak lagi bergantung pada Bagnaia seperti dulu. Sekarang mereka memiliki pembalap seperti Marc yang dapat membuat pengembangan berhasil yang tidak dapat dilakukan oleh yang lain, lanjutnya. Suasana di pitnya tegang, ia tampak sendirian, putus asa, dan telah kehilangan dukungan yang sebelumnya ia dapatkan dalam tim, tutup Haro. Sementara itu, Marc Marquez selangkah lagi sejajar Valentino Rossi, siap kerjasama dengan sang adik. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tengah mengejar mimpi besar bersama sang adik, Alex Marquez, Gresini Ducati, untuk mendominasi klasemen MotoGP 2025. Jika berhasil menjuarai musim ini, Marquez akan menyamai rekor legendaris Valentino Rossi. Saat ini, Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan total 171 poin, hasil dari 3 kemenangan balapan utama dan 6 kemenangan sprint race. Ia unggul 24 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Instruksi ibunda untuk memberi kesempatan pada sang adik. Marc mengungkapkan bahwa ibunda mereka memberikan instruksi khusus agar ia memberi kesempatan menang kepada Alex. Kami sedang menjalani mimpi, menjadi yang pertama dan kedua di klasifikasi umum. Ibu saya menyemangati Alex dan menyuruh saya untuk membiarkannya menang, karena saya telah banyak memenangkan kejuaraan dunia, ujar Marc Marquez, dikutip dari Motosan, Jumat, 30 Mei 2025. Ambisi Marc Marquez samai prestasi Valentino Rossi. Meski memahami permintaan ibunya, Marquez tetap bertekad mengejar gelar juara musim ini. Alex belum pernah meraih gelar MotoGP, sementara Marc berpeluang menyamai pencapaian Rossi jika sukses. Kami tahu kami dapat saling membantu dan kami berdua menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Tetapi jika saya menang, saya akan meraih gelar ke-9, termasuk Moto2 dan Moto3, saya dan menyamai Valentino Rossi, tutur Marc. Sejak debut pada 2013, Marc Marquez telah mengoleksi 6 gelar MotoGP. Ia hanya tertinggal 1 gelar dari Valentino Rossi, yang pensiun pada akhir musim 2021, menjadikan persaingan ini semakin menarik untuk disaksikan. Sementara itu, Marc Marquez dapat pujian usai selamatkan wajah Ducati di MotoGP Inggris 2025. Manajer Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, memberikan pujian khusus kepada Marc Marquez usai meraih podium ketiga di MotoGP Inggris 2025. Meski balapan berlangsung penuh tantangan, Marquez tampil luar biasa dan menyelamatkan muka tim Ducati. Balapan yang digelar di sirkuit Silverstone, Minggu 25 Mei, berlangsung dramatis. Perlombaan sempat dihentikan akibat red flag sebelum memasuki lap ketiga, memaksa race diulang. Selain itu, beberapa pembalap mengalami insiden, termasuk Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Fabio Quartararo yang gagal finish meski sempat memimpin dengan nyaman. Kondisi tersebut membuat Dall'Igna mengakui bahwa balapan kali ini sangat tidak mudah bagi timnya. Ia menyebut hasil yang diraih Ducati secara keseluruhan tidak memuaskan, meski Marquez tampil sebagai penyelamat. Bagi kami, ini adalah hari Minggu yang cukup rumit, tidak biasa, jelas tidak gemilang, dan dengan performa yang cukup biasa saja, ujar Dall'Igna, dikutip dari Motosan, Rabu, 28 Mei 2025. Marquez, yang sempat terjatuh sebelum red flag, mampu bangkit setelah balapan diulang. Ia menyelesaikan balapan di posisi ketiga, di belakang Jack Miller dan Marco Bezzecchi, yang keluar sebagai juara. Penampilan tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari Dall'Igna. Namun, Marc telah melakukan pekerjaan hebat,
Sempat kesulitan dan berhasil bangkit hingga finish ketiga yang dalam kondisi seperti ini sangatlah berarti. Mengingat ia mendapat keuntungan dari balapan ulang setelah insiden awal, ucapnya. Bagaimanapun juga, itu adalah sebuah comeback yang luar biasa. Sama sekali tidak bisa diprediksi dan tidak mudah dilakukan. Ia menunjukkannya dengan determinasi seorang veteran berpengalaman dan ketangguhan seorang pemula. Tambah dalinya menutup komentarnya. Sementara itu, legenda ungkap Marc Marquez mulai buktikan ucapan Francesco Bagnaia benar soal kesulitan dengan motor Ducati. Hasil yang didapat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pada balapan MotoGP Inggris 2025 menunjukkan Ducati mulai bermasalah. Hal ini diungkap legenda pembalap motor, Dennis Noyes. Noyes mengatakan bahwa Marquez dan Bagnaia sudah melakukan kesalahan sejak tes pramusim MotoGP 2025. Ungkapan-ungkapan Pecco Bagnaia yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan feel-nya semakin sering muncul, kata Noyes dilansir bolasport.com dari Motosan. Juara dunia MotoGP 2 kali yang memiliki reputasi sangat sensitif, saat ini belum menemukan rasa percaya diri dalam pengereman atau feel pada bagian depan motor. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak dapat merasakan perbedaan antara ban lunak dan ban medium. Itu adalah poin kuat bagi pembalap MotoGP, ujar Noyes. Dan seiring berjalannya musim, Marc mulai membuktikan bahwa Pecco benar dengan beberapa patah kata. Di Prancis, ia kurang percaya diri. Sekarang, setelah GP Inggris, ia mengatakan bahwa ia mulai merasakan kurangnya feel pada bagian depan. Noyes memberikan data pada GP Inggris tahun lalu, Alex Marquez adalah pembalap yang paling banyak tertinggal, dengan sekitar 0,4 detik. Marquez dalam sprint, tertinggal 0,3 detik, dan Bagnaia 0,2 detik lebih lambat dari tahun lalu. Ducati akan terus mengerjakan motor ini karena mereka ditakdirkan untuk mengerjakannya. Mungkin, dengan semua pekerjaan yang mereka lakukan, Ducati EP25 akan berakhir sama atau lebih baik dari 24 detik, tutur Noyes. Mereka mungkin tidak akan berhenti menjadi lebih unggul, tetapi itu akan sulit. Yang sebenarnya adalah, kita harus ingat bahwa sirkuit Silverstone adalah salah satu yang terburuk bagi Marquez. Dia hanya menang sekali dan jarang menjadi yang tercepat. Sekarang kita akan ke Aragon, di mana Marc memiliki catatan prestasi yang mengesankan. Tahun lalu ia meraih posisi ke-37, dengan kemenangan di sprint dan balapan utama. Siapa saja pesaing yang membuat Marc khawatir dan dalam urutan apa? Saya pikir yang pertama dari mereka masih saudaranya Alex. Ia tahu lebih banyak tentang Alex daripada siapapun. Saya pikir, apapun yang terjadi, hubungan di antara mereka akan tetap seperti persaudaraan. Ia mengamati telemetri Marquez dan melihat bahwa Alex melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan dengan EP25. Menurut Noyes, pesaing berikutnya yang harus diperhatikan adalah Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Torehan poin Marquez di puncak klasemen MotoGP masih bisa digeser oleh pembalap lain. Ini bisa menguntungkan bagi Yamaha karena jika mereka terus mencetak poin, mereka bisa kehilangan konsesi pada akhir musim, ujar pria asal Spanyol itu. Marc telah melakukan segala yang mungkin untuk mengendalikan pembalap Prancis itu sejak 2019. Marc menghormatinya, dan ini berarti dia sedikit takut padanya, dan itu logis. Pecco tetap menjadi rival karena dia adalah pembalap yang mengembangkan Ducati. Jika dia mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki tahun lalu, dia bisa menjadi rival lagi. Dan Franco Morbidelli mungkin bukan rival untuk kejuaraan, tetapi dia ada di lintasan. Anda harus selalu mengingatnya, tuturnya. Marc Marquez tahu bahwa membuat pilihan yang tepat dari dua pilihan dapat menentukan perebutan gelar MotoGP. Ia memuncaki klasemen MotoGP, unggul 24 poin dari saudaranya Alex Marquez. Situasi unik saudara kandung sebagai dua pembalap terbaik kejuaraan tidak luput dari keduanya. Dan bagaimana mereka menjalin ikatan di masa yang unik ini, atau membiarkan ketegangan menghalangi, dapat menentukan siapa yang akan membawa pulang trofi di akhir musim.